Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami Matematika Masih Perkenalkan, nama saya Gian Saputra Lubis. Perkenalkan, nama saya Jazila Azri. Perkenalkan, nama saya Rosi. Perkenalkan, nama saya Dirmada Putri. Perkenalkan, nama saya Fituna. Perkenalkan, nama saya Aini. Perkenalkan, nama saya Adiana Rifai. Perkenalkan, nama saya Adrialdi. Selesai. Oke guys, jadi kali ini kita akan mempelajari persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak, persamaan linear 2 variabel, dan juga sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk pembahasan yang pertama ini kita bakalan membahas mengenai persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak terlebih dahulu. Yang nantinya kalian akan dijelaskan mengenai pengertian nilai mutlak dan juga persamaan nilai mutlak X yang nanti akan dijelaskan oleh teman kita Gian. Yang kedua ada ketidaksamaan nilai mutlak. Ada dua bentuk di sini, ada nilai mutlak fx lebih kecil sama dengan a atau mutlak fx lebih besar sama dengan a. Yang ada bentuk kedua ada nilai mutlak fx lebih kecil sama dengan gx atau mutlak fx lebih besar sama dengan gx. Untuk pembahasan ini nanti kalian akan dijelaskan oleh teman kita Dela. Lalu untuk pembahasan yang ketiga ada grafik fungsi nilai mutlak yang akan dijelaskan oleh Jazila Azri. Nah, nanti setelah kita membahas tiga materi ini nanti akan ada contoh soal, dan contoh soal itu nanti akan dijelaskan oleh teman kita Rosi. Nah, untuk setelah kita membahas persamaan dan ketidaksamaan nilai mutlak, kita akan lanjut mempelajari mengenai sistem persamaan linear 2 variabel dan juga sistem persamaan linear 3 variabel. Yang ini nanti akan mencakup pengertiannya, metode penyelesaiannya, berupa grafik, substitusi, determinan, eliminasi, dan gabungan. Tapi untuk yang metode penyelesaian grafik ini akan hanya berlaku untuk persamaan linear 2 variabel, dan untuk persamaan linear 3 variabel tidak akan memiliki metode penyelesaian grafik. Nah, nanti persamaan linear 2 variabel ini kalian akan dijelaskan oleh teman kita Aini, dan untuk contoh soalnya ada Aldi yang akan menjelaskan. Lalu untuk persamaan linear 3 variabel ini nanti kalian akan dijelaskan oleh Jazila Azri, dan juga untuk contoh soalnya akan dijelaskan oleh Zuna. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gian Saputra Lubis. Saya bersama Marat akan menjelaskan tentang materi yaitu persamaan nilai mutlak. Yang mana kita harus mengetahui pengertian dari nilai mutlak sebelum kita mengenal persamaannya. Apakah pengertian dari nilai mutlak? Yaitu merupakan bilangan dengan nilai yang sama dari panjang atau jarak dari titik asal atau titik nol dalam koordinat. Dan dijelaskan pula bahwasanya semua bilangan mutlak bernilai positif, sehingga nilai bilangan mutlak dari bilangan dengan angka yang sama namun beda notasi positif dan notasi negatifnya akan mempunyai hasil bilangan mutlak yang sama. Dapat dijelaskan dengan jika F anggota dari bilangan real, maka nilai mutlak ditulis dengan mutlak X. Dan didefinisikan sebagai berikut.
mutlak X, nilai yang pertama adalah X sama besar dengan 0. Yang kedua, min X, X-nya kecil dari 0. Dan diartikan bahwasanya I mutlak akan lebih mudah dipahami dengan melihat gambar sebagai berikut. Dari penjelasan di atas tadi bahwasanya kita simpulkan walaupun mutlaknya bernilai negatif, maka hasil mutlaknya tetap bernilai positif. Sama dengan jika nilai mutlaknya bernilai positif, maka hasilnya tetap positif. Nah, lanjut. Baiklah, cukup sampai di sini. Maka perlu kita kenali bahwasanya nilai mutlak itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama adalah mutlak X sama besar dengan 0. Dan yang kedua, mutlak X sama dengan mutlak min X. Dan yang ketiga, mutlak X dikurang Y sama dengan mutlak Y dikurang X. Dan yang keempat, mutlak X sama dengan akar X kuadrat sama dengan X. Dan yang kelima, mutlak X kuadrat sama dengan X kuadrat. Yang keenam, jika mutlak X kecil dari mutlak Y, maka X kuadrat kecil dari Y kuadrat. Yang ketujuh, mutlak X dikali Y sama dengan mutlak X dikali mutlak Y. Yang kedelapan, mutlak X per Y sama dengan mutlak X per Y tidak sama dengan 0. Dan yang kesembilan, mutlak X dikurang Y sama dengan mutlak X dikurang mutlak Y. Yang terakhir, mutlak X ditambah mutlak Y sama dengan mutlak X ditambah mutlak Y. Jadi yang perlu kita pahami dari persamaan nilai mutlak adalah kita harus mengetahui sifat-sifat dari nilai mutlak. Dan dari rumus-rumus ini, setiap kita mengerjakan dari persamaan nilai mutlak, kita berpatokan pada sifat-sifat nilai mutlak sebagai berikut. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Yang selanjutnya akan contoh-contohnya akan dibahas oleh saudari kami Rosida Abda. Oke, karena tadi dia sudah
sudah menjelaskan tentang persamaan nilai mutlak, dan saya Dela akan menjelaskan pertidaksamaan nilai mutlak. Beda antara nilai mutlak dan pertidaksamaan nilai mutlak yaitu pada tandanya. Pada persamaan nilai mutlak itu menggunakan sama dengan, pada pertidaksamaan nilai mutlak yaitu menggunakan tanda kecil dari, besar dari, kecil sama dengan, dan besar sama dengan. Mari kita mulai dengan masalah yang sederhana. Misalkan mutlak X kecil dari 3. Secara geometri, pertidaksamaan nilai mutlak X kecil dari 3 menyatakan bahwa jarak X ke titik 0 itu harus kurang dari 3. Dalam diagram garis dilihatkan sebagai berikut ini. Ini berarti bahwa X di antara negatif 3 dan 3, tetapi 3-nya tidak termasuk. Berarti dapat dituliskan bahwa mutlak X kecil dari 3 yaitu sebagai X kecil dari min 3 dan besar dari 3. Dan selanjutnya pada mutlak X kecil sama dengan 3, ini berarti dengan demikian mutlak X kecil sama dengan 3 dapat dituliskan sebagai X kecil sama dengan min 3 dan besar sama dengan 3. Kita lihat pada grafik berikut ini. Berdasarkan uraian di atas, dapat kita simpulkan bahwa jika mutlak Fx kecil dari A, maka Fx kecil sama dengan kecil dari min A dan besar dari A. Yang kedua, jika mutlak Fx kecil sama dengan A, maka Fx kecil sama dengan min A dan besar sama dengan A. Oke, baik, saya Rosti. Saya akan menjelaskan pembahasan dari pertidaksamaan yang sudah dijelaskan oleh Dian. Nah, kita masuk ke pembahasan nomor 1, di mana mutlak X tambah 3 sama dengan 8. Nah, karena di sini itu bilangannya positif, maka di sini kita memiliki dua cara kita jadikan positif dan negatif. Yang pertama, X sama 3 sama dengan 8 bisa kita gunakan jadi X sama dengan 8 kurang 3 sama dengan 5. Atau X tambah 3 sama dengan min 8 jadi X sama dengan min 8 kurang 3 sama dengan min 11. Nah, jadi penyelesaian di sini itu X sama dengan min 11, X sama dengan 5. Di sini bisa kita tulis menjadi min 11 sama min 11,5. Nah, di sini juga kita bisa substitusikan nilai X min 11 dengan X sama dengan 5. Nah, kita substitusikan menjadi mutlak min 11 ditambah 3 sama dengan mutlak min 8. Nah, kalau kita keluarkan nilai mutlaknya kan menjadi positif tuh. Nah, di sini nilainya itu bernilai benar. Oke, kita substitusikan yang mutlak 5 ditambah 3 sama dengan mutlak 8. Mutlak 8 kita keluarkan menjadi positif 8. Nah, di sini juga bernilai benar. Oke, sampai di sini mungkin paham. Kita lanjut ke pembahasan nomor 2.
Nomor 2 di sini mutlak X ditambah 9 sama dengan min 3. Karena di sini min. Nah, kalau nilai mutlak itu kan positif, kalau min berarti maka penjelasan ini, persamaan ini tidak mempunyai penyelesaian. Karena nilainya selalu positif kan. Jadi bisa kita tulis di sini dengan lambang ini, himpunan kosong. Ini namanya himpunan kosong. Himpunan kosong. Mudah kan? Oke. Kita membahas tentang pertidaksamaan, contoh pertidaksamaan nilai mutlak yang dibahas oleh Della. Kita masuk ke contoh nomor 1, yaitu mutlak X kurang 3 kecil dari 6, kecil 6. Maka min 6 kecil X min 3 kecil 6. Nah, di sini itu setiap ruas kita tambahkan 3, ditambah 3. Ditambah 3. Jadi di sini min 6 tambah 3 kecil X min 3 kecil 6 tambah 3. Min 6 tambah 3 sama dengan min 3 kecil X 6 tambah 3 sama dengan 9. Jadi dapatlah hasil, bisa kita tulis min 3,9. Oke. Kita lambangkan seperti ini, dilambangkan begini. Oke, kita masuk ke contoh nomor 2, mutlak X tambah 4 kecil dari 10. Nah, kita pindahkan ke ruas kiri, ruas kanan, min 10 kecil dari X tambah 4 kecil dari 10. Sama dengan yang pertama, ini kita tambah dikurang, setiap ruas dikurang 4. Nah, min 10 kurang 4 kecil dari X tambah 4 kecil dari 10 kurang 4. Min 10 kurang 4 min 14, X 10 kurang 4 6. Nah, jadi di sini ini lambangnya itu min 14,6. Oke, mungkin itu penjelasan dari saya. Sekian, terima kasih. Baiklah guys, bersama saya Jizla Azri akan menjelaskan materi nilai mutlak yang terakhir, yaitu grafik fungsi nilai mutlak. Nah, di sini kita akan menggambar grafik fungsi nilai mutlak, yaitu di sini y sama dengan fx sama dengan mutlak x, yaitu di mana x jika x lebih sama dengan 0. Yang kedua yaitu negatif x jika x kurang dari 0. Nah, grafik fungsi nilai mutlak y sama dengan fx sama dengan mutlak x ini dapat digambarkan dari langkah-langkah berikut. Yang langkah pertama yaitu cari hubungan-hubungan antara absis x dan ordinat y pada fungsi y sama dengan fx sama dengan mutlak x dengan menggunakan tabel berikut, yaitu yang pertama yaitu kita tentukan x-nya, itu yang pertama kita misalkan min 5. Lalu min 5 ini kita masukkan kepada persamaan yang tadi, yaitu y sama dengan fx sama dengan mutlak x. Nah, di sini x-nya kita masukkan min 5, kita jadikan mutlak 5, mutlak min 5 yaitu menjadi 5. Nah, di sini kita dapatkan persamaan x dan y. Maka di sini persamaan x, y ini kita masukkan menjadi min 5,5. Nah, seperti ini sampai seterusnya kita menggunakan metode ini, yaitu di sini min 4 kita masukkan ke sini menjadi 4. Kita masukkan ke persamaan itu min 4,4. Selanjutnya min 3 kita mutlakkan menjadi 3. Kita jadikan ke persamaan x, y menjadi min 3,3. Selanjutnya min 2 jadi 2, min 2,2.
kita masukkan lagi min 1 menjadi 1, kita mutlakkan menjadi 1, menjadi min 1,1. Selanjutnya 0 kita masukkan ke mutlak, akan sama saja dengan 0 menjadi 0,0. 1 kita mutlakkan sama saja dengan 1 menjadi 1,1. Selanjutnya 2 kita mutlakkan akan 2 lagi menjadi 2,2. Selanjutnya 3 menjadi 3,3. Selanjutnya 4 menjadi 4 lagi menjadi 4,4. Dan yang 5 menjadi kita mutlakkan menjadi 5 lagi menjadi 5,5. Nah, di sini nih kita lanjutkan ke langkah yang kedua, yaitu sajikan pasangan titik yang diperoleh dari tabel tadi pada sebuah koordinat kartesius. Nah, ini tabel kartesiusnya. Kita masukkan persamaan x, y tadi ke tabel ke koordinat kartesius ini. Nah, yang min 5,5 kita masukkan. Ini min 5 dan ini 5. Kita menemukan titiknya dan seterusnya kita lakukan seperti ini. Ini min 4 dan ini 4. Min 4 pada garis X dan ini pada garis Y. Ini X. Selanjutnya yaitu min 3,3, min 3 dan 3. Dan selanjutnya min 2,2, X-nya min 2, Y-nya 2. Dan seterusnya. Dan 0 di sini, 1,1 di sini, 2,2 di sini, 3,3 di sini, 4,4 di sini. Maaf. Mungkin di papan tulis tidak terlalu rapi, dan di buku kotak mungkin lebih rapi dari ini. Nah, kita masuk ke langkah yang ketiga, yaitu titik yang berdekatannya ini kita hubungkan dengan garis mulus sehingga diperoleh grafik fungsi yang tadi, yaitu Y sama dengan Fx sama dengan mutlak X. Jadi titik ini kita hubungkan seperti ini. Nah, di sini kita sudah menemukan grafik fungsi dari Y sama dengan Fx. Y sama dengan Fx sama dengan X. Mungkin sekian dari penjelasan saya tentang grafik fungsi nilai mutlak. Baiklah guys, sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang SPLDP, yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki bentuk umum linear, yaitu A1x ditambah B1y sama dengan C1, dan A2x ditambah B2y sama dengan C2. Nah, di SPLDP, yaitu persamaan linear dua variabel ini memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama homogen. Nah, homogen ini terbentuk di saat C1 sama dengan C2 sama dengan 0, dikarenakan AP-nya itu 0,0. Nah, yang kedua yaitu tak homogen. Nah, yang tak homogen itu, homogen ini
terbentuk di saat C1 tidak sama dengan 0 dan yang C2 tidak sama dengan 0. Nah, materi yang kita bahas sekarang ini akan terfokuskan kepada bentuk homogen. Nah, penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel ini dapat ditentukan dengan beberapa metode. Nah, yang pertama yaitu grafik, substitusi, eliminasi, dan yang terakhir yaitu determinan. Baik, saya akan menjelaskan metode yang pertama yaitu metode grafik. Nah, yaitu himpunan penyelesaian ini merupakan titik-titik temu x, y pada persamaan linear dua variabel tersebut. Nah, pada metode grafik ini memiliki beberapa langkah, yaitu langkah penyelesaian yaitu yang pertama, gambar dua persamaan linear pada satu grafik. Dan yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian dari dua linear tadi. Nah, kita lihat yang pertama yaitu apabila dua garis berpotongan seperti ini, maka HP memiliki satu anggota yaitu XY, memiliki titik potong seperti gambar A ini. Dan yang kedua yang B, apabila dua garis sejajar seperti ini, nah maka HP tidak memiliki anggota atau himpunan kosong seperti gambar B ini. Dan yang terakhir yaitu yang C, jika dua garis berhimpit maka memiliki anggota tak terhingga selama anggota X, Y memenuhi persamaan garis tersebut. Seperti gambar C ini, dia menjadi satu garis dan yang padahal di sini adalah dua variabel. Nah, metode yang kedua yaitu metode substitusi atau masukkan. Nah, metode substitusi ini yaitu menjadikan salah satu persamaan linear x, y menjadi persamaan x saja atau y saja, kemudian dimasukkan ke persamaan satu lainnya. Nah, contoh dari metode substitusi ini, nah seperti yang kita lihat ini, di sini persamaan yang pertama yaitu x tambah y sama dengan 7. Dan yang persamaan yang kedua yaitu 3x tambah 2y sama dengan 16. Nah, di sini seperti yang di pengertian di sini kita jadikan persamaan x saja atau y saja. Di sini kita gunakan persamaan 1 yang di sini x tambah y sama dengan 7 menjadi y saja. Dan di sini menjadi y sama dengan 7 kurang x, dengan x ini dipindahkan ke ruas kanan. Nah, di sini y sama dengan 7 kurang x ini kita gunakan, yaitu substitusikan y sama dengan 7 kurang x ke persamaan 2, yaitu menjadi 3x ditambah 2y sama dengan 16. Kita masukkan y tadi menjadi 7 kurang x, 3x ditambah 2 di dalam kurung 7 kurang x sama dengan 16. Di sini keduanya kita kalikan terlebih dahulu ke dalam yang 7x ke 7 kurang x menjadi 14 dikurang 2x sama dengan 16. Nah, yang 14 nya ini kita pindahkan ke kanan menjadi 3x dikurang 2y sama dengan 16 dikurang 14. Nah, di sini 3x kurang 2y jadinya yaitu. Terus yang di sini kita kurangkan. Maaf. Di sini ada 2x. Nah, di sini 3x kurang 2x menjadi 1x atau kita buatkan x saja menjadi. Nah, di sini 16 dikurang 14 menjadi 2. Nah, di sini kita peroleh bahwa x sama dengan 2. Nah, yang x sama dengan 2 ini kita substitusikan lagi. Nah, yang x sama dengan 2 ini kita substitusikan ke persamaan 1, yaitu di sini kita masukkan x menjadi 2, yaitu 2 ditambah y sama dengan 7.
Nah, 2 yang kita pindah luaskan menjadi Y sama dengan 7 kurang 2. Maka Y sama dengan 5. Nah, di sini maka penyelesaiannya yaitu 2 dan 5. Penyelesaiannya yaitu X sama dengan 2 dan Y sama dengan 5. Nah, metode yang ketiga yaitu metode eliminasi, yaitu menjumlahkan atau mengurangi 2 linear untuk menghilangkan satu variabel demi mendapatkan nilai variabel lainnya. Nah, yang pertama kita menggunakan metode eliminasi ini yaitu 2 variabel, yaitu yang pertama kita sederhanakan. Selanjutnya yang kita sederhanakan itu bisa kita tambah atau kita kurangi. Bisa digunakan di antara kedua itu. Selanjutnya nilai dari salah satu variabel yang kita kurangi atau kita tambahi tadi dapat kita lanjutkan menggunakan hasilnya tadi dan kita substitusikan ke salah satu persamaan dari soal sebelumnya tadi. Nah, selanjutnya untuk lebih mengerti tentang metode eliminasi ini dan metode lainnya, kita masuk ke sesi contoh soal, yaitu yang akan dijelaskan oleh Aldi. Sekian, terima kasih. Oke guys, selanjutnya contoh soal sistem persamaan linear 2 variabel. Contoh yang pertama, X tambah Y sama dengan 2 dan X kurang Y sama dengan 0. Maka yang pertama kita eliminasi, karena sudah sama, X sudah sama, Y juga sama, langsung kita eliminasi aja. X kita jumlahkan, X sama dengan 2X, Y karena di atas positif dan di bawah negatif kita hilangkan. 2 tambah 0 sama dengan 2, jadi 2X sama dengan 2, X sama dengan 1. Jadi langkah selanjutnya substitusi X sama dengan 1 ke persamaan X tambah Y sama dengan 2. Kita ganti X-nya jadi 1, X tambah Y sama dengan 2. 1 tambah Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. Contoh yang kedua, X tambah Y sama dengan 1 dan 2X tambah Y sama dengan 2. Karena di sini belum sama, maka kita kalikan, kita gunakan eliminasi, yaitu 2 dan 1. 2 kali X sama dengan 2X, 2 kali Y sama dengan 2Y, 2 kali 1 sama dengan 2. 1 kali 2X sama dengan 2X, 1 kali 2Y sama dengan 2Y, 1 kali 2 sama dengan 2. Dan karena di sini sudah habis dan di garis grafiknya mereka berimpit, maka memiliki penyelesaian tak terhingga selama memenuhi nilai persamaan antara dua garis tersebut. Sekian. Baik, saya Aini akan menjelaskan materi sistem persamaan linear 3 variabel. Sama halnya seperti 2 variabel secara metodenya, cuman di sini terdapat 3 variabel dan tadi awalnya adalah 2 variabel. Bentuk umumnya adalah A1X, B1Y ditambah C1Z sama dengan D1. A2X ditambah B2Y ditambah C1Z sama dengan D2. A3X ditambah B3Y ditambah C3Z sama dengan D3. Yang dimana HP atau himpunan penyelesaiannya nanti adalah X, Y, dan Z. Metode yang dapat digunakan yang paling cocok di sistem persamaan linear 3 variabel atau SPLTP adalah substitusi, eliminasi, dan determinasi. Sama seperti halnya substitusi, yang dimana kita menjadikan antara tiga persamaan yang diketahui menjadi nilai X, Y, atau Z, dan kemudian dimasukkan ke salah satu persamaan untuk mendapatkan persamaan lainnya. Karena ini terdapat 3 persamaan, jadi tidak cukup untuk mendapatkan satu buah nilai variabel dengan sekali substitusi. Harus dilakukan beberapa kali substitusi. Eliminasi sendiri sama sepertinya persamaan linear 2 variabel. Dan untuk lebih jelas nanti akan menjelaskan contoh.
dan yang C adalah determinan. Bentuk umum determinan adalah seperti berikut. Mutlak A1 B1 C1 ditulis dapat ditulis sebagai berikut: nilai A1 B2 C3 A3 B3 C2. Dengan bayangannya kita tambah dua bayangan, yaitu A1 B1 A2 B2 A3 B3, yang dimana arah kanannya kita mulai dari atas untuk mencari nilainya. Maka nanti didapat hasil A1 ditambah B2 A1 dikali B2 dikali C3 ditambah B1 dikali C2 dikali A3 ditambah C1 dikali A2 dikali B3. Kemudian dikurang, yaitu dikurang kita ambil dari bagian bawah ke atas, dari A bawah yaitu A3 dikali B2 dikali C1 ditambah B3 dikali C2 dikali A1 ditambah C3 dikali A2 dikali B1. Jika kita masukkan ke dalam bentuk penyelesaian SPOTV, maka yang dipaparkan sebagai berikut di dalam bentuk umumnya tadi, yang secara tertara, maka persamaan determinan untuk mencari nilai X, Y, dan Z-nya sudah terdapat rumus ringkasnya, yaitu pertama, untuk nilai X kita akan menggunakan per nilai X-nya sendiri. Untuk nilai yang di bagian atas, yaitu karena X adalah variabel dari A, maka untuk mencari determinan bagian atas X-nya kita menggunakan nilai B, C, dan D. Maka menjadi B1 C2 D3 ditambah B3 C1 D2 ditambah B2 C1 D3 dikurang B3 C2 D1 ditambah B1 C2 D3 ditambah B2 C1 D3 turun per, yaitu adalah persamaan determinan asalnya yang asli, yaitu A1 B2 C3 ditambah A2 B3 C1 ditambah A3 B1 C2 dikurang A1 B3 C2 dikurang A2 B1 C3 dikurang A3 B2 C1. Untuk di bagian bawahnya, untuk mencari nilai X dan Y sama, yang membedakan hanya nilai atasnya yang kita pakai. Untuk nilai Y sendiri, karena ini adalah variabel dari B, maka kita tidak menggunakan nilai B untuk di bagian tersebut, karena bagian itu akan kita cari. Nilai yang kita akan ambil adalah A, C, dan D. Dan yang Z juga sama, karena Z adalah variabel dari C, maka C tidak kita masukkan. Untuk di bagian atasnya dalam persamaan determinan, untuk bagian Z-nya, yang dimana bagian atas ini kita menggunakan yang akan dimasukkan rumus determinannya adalah A, B, dan D. Sekian dari saya. Untuk lebih jelas pemaparannya akan lanjutkan dengan contoh soal. Waalaikumsalam. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan sebagian soal sistem persamaan linear 3 variabel yang telah dijelaskan oleh teman kita ini tadi. Langsung saja ke soalnya. Soalnya terdapat 3 persamaan, yaitu X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6, 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4, 7X dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah persamaan pertama dalam bentuk X sama dengan 2Y dikurang Z ditambah 6. Selanjutnya kita substitusikan persamaan ini ke persamaan kedua, yaitu 3X ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4 menjadi 3 dikali 2Y dikurang Z ditambah 6 ditambah Y dikurang 2Z sama dengan 4. Kita selesaikan dengan mengalihkan 3 ke dalam, yaitu menjadi 6Y dikurang 3Z ditambah 18 ditambah Y dikurang 22Z sama dengan 4 menjadi 7Y dikurang 5Z sama dengan 14. Ini akan menjadi persamaan pertama. Selanjutnya persamaan yang ini tadi kita substitusikan kembali ke yang persamaan ketiga ini.
menjadi 7 dikali 2Y dikurang Z ditambah 6 dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10. Kita selesaikan, jadi 14Y dikurang 7Z ditambah 4Y dikurang 6Y dikurang Z sama dengan 10 menjadi 8Y dikurang 8Z sama dengan min 32. Dari persamaan ini kita bisa sama-sama membagi kedua ruasnya dengan 8 menjadi Y dikurang Z sama dengan min 4. Untuk mencari nilai, ini kan kita belum mengetahui nilai Y, nilai X, Y, dan Z-nya. Kita ubah lagi bentuk persamaan yang kedua ini menjadi Y sama dengan min 4 ditambah Z. Karena kita sudah melihat persamaan kedua dan persamaan pertama yang kita dapat tadi merupakan sistem persamaan linear dua variabel, jadi kita bisa langsung mensubstitusikan kembali persamaan yang ini ke dalam persamaan yang ini untuk mendapatkan nilai Z. Kita substitusikan menjadi 7 dikali min 4 ditambah Z dikurang 5Z sama dengan min 14 menjadi min 28 ditambah 7Z dikurang 5Z sama dengan min 14 menjadi 2Z sama dengan 14 dibagi dengan 2, yaitu Z dengan nilai Z adalah 7. Kita dapatkan di sini nilai Z. Langkah selanjutnya mudah saja, tinggal kita masukkan kembali nilai Z ke dalam persamaan yang ini menjadi Y dikurang 7 adalah nilai Z sama dengan min 4, Y sama dengan 3. Kita dapat nilai Y. Selanjutnya kita akan mencari nilai X. Karena kita sudah mengetahui nilai Z dan nilai Y, di sini kita mengambil persamaan yang ini untuk mengetahui nilai X. Menjadi X dikurang 2Y ditambah Z sama dengan 6, X dikurang Y dimasukkan dari Y sama dengan 3 dimasukkan ke dalam Y, dan Z sama dengan 7 dimasukkan ke dalam 7. Jadi X dikurang 2 dikali 3 ditambah 7 sama dengan 6, X dikurang 6 ditambah 7 sama dengan 6, dan dapatlah hasil X sama dengan 5. Jadi kita dapat mengetahui nilai X, Y, dan Z. Dengan nilai X sama dengan 5, nilai Y sama dengan 3, dan Z sama dengan 7. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari Matematika Maha Asik mengucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.